Tiga barang bukti kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di Ngaglik, Sleman yang menewaskan satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini telah diamankan di Polsek Ngaglik, di mana ada 3 buah kendaraan yang terlibat, yakni 1 mobil BMW yang dikendarai oleh pelaku, kemudian mobil CR-V yang juga turut terlibat dalam peristiwa kecelakaan, dan 1 lagi motor Vario yang pada saat itu dikendarai oleh korban. Di depan saya nih, pemirsa, ini merupakan mobil BMW yang pada saat itu digunakan oleh tersangka atas nama Kristiano Tarigan pada malam hari tanggal 24 Mei 2025. Pada saat itu tersangka Kristiano Tarigan sedang berada di Jalan Palagan dan diduga ini menggunakan kecepatan tinggi sehingga kemudian menabrak 1 buah motor Vario yang berada tepat di depannya. Anda bisa lihat seperti apa kondisi kendaraan yang saat ini sudah diamankan di Polsek Ngaglik, Sleman, di mana kalau kita bisa lihat kerusakannya, saya akan tunjukkan pada Anda seperti apa kerusakannya, di mana Anda sudah tidak bisa melihat lagi ya kondisi awalnya seperti apa, kemudian plat nomornya juga yang sudah tampak terlepas dari sini karena begitu parahnya kerusakan yang berada di bagian depan mobil. Tak hanya itu saja, tapi juga kita bisa lihat di samping sini, di bagian samping kemudi, ini juga tampak cukup parah kerusakannya, di mana kaca bagian depan mobil pun ini sudah tampak hancur. Kalau kita bisa juga lihat di dalam sini, ini tampak airbag sudah terbuka begitu. Artinya ini menandakan bahwa tabrakan yang terjadi pada saat itu cukup kencang, di mana pelaku atau tersangka Kristiano Tarigan ini bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan menabrak motor di depannya, yakni Honda Vario yang akan melakukan putar balik. Berdasarkan keterangan juga memang diketahui bahwa pengendara mobil ini, yakni Kristiano Tarigan, ini tidak bisa mengendalikan kecepatannya, di mana cukup dekat jaraknya dengan korban yang pada saat itu ada di depannya sehingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Saya coba lihat bagian belakang, ini memang tidak tampak adanya kerusakan lainnya ya, artinya kerusakan ini hanya ada di bagian depan mobil saja. Tidak hanya menghantam atau menabrak korban yang pada saat itu mengendarai motor, tapi kemudian mobil BMW ini juga ikut menabrak mobil yang pada saat itu terparkir di tepi jalan. Ini merupakan mobil CR-V hitam yang pada saat itu sedang terparkir, di mana setelah menabrak motor, mobil BMW ini kemudian diketahui oleng dan terus melaju sampai akhirnya menabrak salah satu mobil yang sedang diparkir. Anda bisa lihat kerusakannya di sini. Kalau bisa saya gambarkan, nih kerusakan ada di bagian depan kanan, persis di depan kemudi. Saya lihat di sini kerusakan yang cukup parah terjadi di bagian lampu, kemudian juga bagian depannya. Yang paling parah dari kecelakaan ini atau dari peristiwa tragis laka lantas ini adalah motor yang dikendarai oleh korban, yakni Argo Eriko. Saya tidak bisa membayangkan ya seperti apa pada saat itu tabrakan yang terjadi, mengingat kondisi dari motor yang sudah sedemikian parah. Kerusakan paling parah ini bisa kita lihat terjadi di bagian samping motor yang kemudian menjadi perhatian dari publik. Ini adalah terkait dengan plat nomor yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian, di mana ditemukan berbeda ketika sudah dibawa atau diamankan di Polsek Ngaglik. Apa perbedaannya? Saya bisa tunjukkan pada Anda, pemirsa. Mobil BMW ini, kalau kita lihat plat nomornya terpampang jelas di sini adalah B1442NAC. Tapi ini bukanlah plat nomor yang digunakan oleh pelaku atau tersangka ketika malam kejadian kecelakaan. Berdasarkan keterangan kepolisian, ini kepolisian berhasil menemukan fakta bahwa ketika mobil ini sudah berhasil atau sudah diamankan di Polsek Ngaglik, ada segerombolan orang yang pada saat itu mengubah platnya, mencopot platnya yang
pada saat itu digunakan dan menggantinya dengan plat baru yang ada sekarang. Polsek Ngaglik ini terletak cukup terbuka ya. Anda bisa lihat di situ sudah masuk ke arah pemukiman, kemudian di sini ada tempat untuk beristirahat, pun di sini pun juga tampak ada warung. Yang jelas pada saat itu segerombolan orang ini berada di sekitar Polsek Ngaglik dan salah satu melakukan penggantian plat nomor mobil ini. Dan aksi ini terekam oleh kamera CCTV yang ada di Polsek Ngaglik. Nah, CCTV inilah yang kemudian menangkap aksi segerombolan orang yang melakukan penggantian plat ini. Dimana kalau kita lihat, padahal posisinya, pemirsa, kalau kita lihat nih bagian belakang dari Polsek Ngaglik, unit lalu lintas kita bisa lihat, dan kemudian di sini adalah kamera CCTV yang pada saat itu menangkap aksi orang-orang ini yang tidak diketahui ini siapa, masih belum diketahui ini siapa, apa motif dibalik penggantian plat ini. Tapi satu lagi fakta juga ditemukan bahwa di dalam mobil BMW tersebut juga ditemukan beberapa plat nomor yang berbeda. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa plat nomor yang berbeda yang berada di dalam mobil itu. Kita akan mencoba mencari fakta, siapakah orang-orang ini dan kemudian apa yang mendasari mereka melakukan penggantian plat ini. Kita temukan fakta selanjutnya.